Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri. Saya sebagai moderator di kelompok 9 ini. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan naib al-fa'il dan juga mubtada. Yang pertama, materi mubtada yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syauqi Musyafa. Kepada Mas Syauqi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Musyafa. Di sini saya dari kelompok 9 di mata kuliah Bahasa Arab yang akan menjelaskan tentang apa itu mubtada dan naibul fa'il. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan apa itu mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u, adapun mubtada, huwa ya mubtada, al-ismu itu isim, al-marfu'u yang dibaca rofa, al-air yang sepi, anil awamili dari amil-amil, al-lafdiyati yang bangsa lafad. Jadi yang dinamakan mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Contohnya di sini adalah lafaz Zaid dalam jumlah Zaitun qaimun. Lafaz Zaid di sini merupakan mubtada, sedangkan qaimun berkedudukan sebagai khobarnya. Lafaz Zaid di sini merupakan isim, yaitu isim alam yang diirobi rofa dan sepi dari amil lafdi. Lafaz Zaid di sini diirobi rofa oleh amil maknawi. Jika kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya, yang namanya i'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda gitu. Lafaz Zaid ini tidak ada amil lafdinya, jadi yang merofakkan adalah amil maknawi. Berbeda dengan beberapa jumlah di bawah ini, seperti ja'a zaitun, ra'aitu zaidan, atau marortu bi zaidin. Dun dan din di sini adalah perubahan akhir kalimat atau i'rab dari lafaz Zaid disebabkan masukkan amil yang berbeda-beda. Pada jumlah yang pertama, ja'a zaitun diirobi rofa karena lafaz zaitun di sini menjadi fa'il daripada fi'il ja'a. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian lafaz Zaid yang kedua di sini menjadi maf'ul bih. Dan lafaz Zaid yang terakhir diirobi jar karena kemasukan huruf jar yaitu ba. Kemudian mubtada sangat erat kaitannya dengan khobar. Jika ada mubtada pastilah ada yang namanya khobar, yang mana khobar ini nanti juga merupakan isim yang dibaca rofa yang dirofakkan oleh keberadaan dari mubtada yang disandarkan pada mubtada. Wal mubtada'u, dan adapun mubtada qismani itu ada dua, dohirun yaitu dohir, wa mutmarun dan mutmar atau isim domir. Fadzohiru, maka adapun yang dohir, ma itu lafaz takodama yang telah disebut di gruhu apa penuturannya ma. Jadi mubtada yang isim dohir itu seperti contoh yang sudah kita bahas, zaitun qaimun, zaitani qaimani, zaituna qaimuna. Wal mutmaru, dan adapun yang mutmar atau isim domir, isna asyara itu ada 12. Wahya, adapun
12 itu ana, itu lafadz ana. Wa nahnu dan nahnu, wa anta wa anti, wa antuma wa antum, wa antunna wa huwa wa hiya, wa huma wa hum, wa hunna. Nahwu qaulika, seperti pengucap Anda, seperti pengucapmu. Ana qaimun, wa nahnu qaimuna. Wa ma asbaha, wa ma dan lafadz asbaha yang menyerupai apa ma, dalika yang mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono contoh yang sudah disebut tadi. Jika di dalam hadis ada contohnya, ini adalah susunan mubtada khobar, yang mana khobarnya itu didahulukan ya. Dalam min husni islamil mar'i, di sini berkedudukan menjadi khobar muqaddam. Kemudian lafadz tarkuhu menjadi mubtada'nya yang diakhirkan. Kemudian ada hadisun. Lafadz hadisun di sini menjadi mubtada'. Adapun hadis hasanun itu hadis hasan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih Mas Syoki. Naib al-fa'il akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian naib al-fa'il. Naib al-fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni majhul. Ini ada contoh satu naib al-fa'il, yaitu duriba Muhammadun. Lafaz Muhammadun disebut sebagai naib al-fa'il karena merupakan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul, yaitu lafaz duriba. Selanjutnya pembagian naib al-fa'il. Naib al-fa'il dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama naib al-fa'il isim dohir, yang kedua naib al-fa'il isim domir, yang ketiga naib al-fa'il masdar muawwal, yang keempat naib al-fa'il jar majrur. Mungkin itu saja pembahasan dari naib al-fa'il dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang hadis ke-12 dari kelompok 9 akan dijelaskan oleh Mardiyatul Laili MZ. Kepada Mbak Mardiyatul Laili MZ, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hadis yang ke-12, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakaza. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis tersebut termasuk hadis hasan, hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya. Penjelasan hadis tersebut yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ay ma la yahummuhu min amri dini wal dunya minal af'ali wal aqwali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin hina sa'alahu an sufi Ibrahim qala kanat amsalan kullaha, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maksudnya yaitu sesuatu yang tidak penting baginya dalam urusan agama dan dunianya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar ketika ia bertanya tentang suhuf Ibrahim. Rasulullah bersabda, seluruh suhuf tersebut berisi tentang perumpamaan-perumpamaan. Kana fiha ayyuha sultanul maghrur, inni lam ab'aska litajma'al amwal ba'daha ala ba'tin walakin ba'astuka litarudda anni da'watal mazlum fa inni la arudduha walau kanat min kafirin. Wa kana fiha 'alal 'aqili ma lam yakun maghluban 'ala aqlihi ay yakuna lahu 4 sa'at. Sa'atun yunajji fiha rabbahu wa sa'atun yatafakkaru fi sun'illahi ta'ala wa sa'atun yuhaddisu fiha nafsah wa sa'atun yakhlu bizil jalali wal ikram wa inni tilkas sa'ata aunullahu ala tilkas sa'at
Wa kana fiha 'alal 'aqili ma lam yakun maghluban 'ala aqlihi alla yakuna taghiyan illa fi salasi tazawwudin lima'adin wa mu'natin lima'ashin wa ladzatin fi ghairi muharram. Wa kana fiha 'alal 'aqili ma lam yakun maghluban 'ala aqlihi ay yakuna basiran li zamanihi muqbilan 'ala sya'nihi hafizan li lisanihi wa man hasibal kalama min amalihi yushiku ay yaqillal kalama illa fi ma ya'nihi. Yang artinya antara isi suhuf tersebut ialah yang pertama, wahai penguasa yang tertipu, aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan sebagian harta atas sebagian yang lain, tetapi aku mengutusmu agar menghindarkan dari doa orang yang teraniaya, karena aku tidak bisa menolak doa tersebut, sekalipun doa tersebut datangnya dari orang kafir. Yang kedua, tentang kewajiban seorang yang berakal selama akalnya tidak dikalahkan oleh nafsunya. Orang tersebut memiliki 4 waktu diantaranya, waktu untuk munajat kepada Tuhannya, waktu untuk bertafakkur atau merenungkan ciptaannya, waktu untuk introspeksi diri, dan waktu menyendiri bersama Allah. Dan waktu tersebut dapat membantu kepada waktu-waktu yang lainnya. Yang ketiga, tentang kewajiban seorang yang berakal selama akalnya tidak dikalahkan oleh nafsunya, yaitu hendaknya ia tidak berusaha kecuali kepada 3 hal. Di antaranya, mempersiapkan bekal untuk kehidupannya di akhirat kelak, bekal untuk kehidupan dunianya, dan nyaman dengan perkara yang tidak diharamkan. Yang keempat, tentang kewajiban seseorang yang berakal selama akalnya tidak dikalahkan oleh nafsunya, yaitu waspada terhadap zamannya, memperhatikan kepentingannya, menjaga lisannya. Barang siapa yang menganggap bahwa bicaranya termasuk bagian dari amal perbuatan, maka ia tidak akan bicara kecuali kepada sesuatu yang bermanfaat baginya. Qultu bi abi wa ummi fama kana fi sufi Musa qala kanat ibaron kullaha kana fiha ajaban liman ayqana bin nar kana kaifa yadhaku wa ajaban liman ayqana bil maut kaifa yafrahu wa ajaban liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha wa huwa yatma'innu ilaiha wa ajaban liman ayqana bil qadri summa huwa yaghdabu wa ajaban liman ayqana bil hisabi ghazan wa huwa la ya'malu. Abu Dzar berkata, demi ayah dan ibuku, apa saja yang terdapat pada suhuf Musa, Rasulullah bersabda, semua suhuf Musa berisi tentang nasihat atau teladan. Di antara isi dari suhuf Musa tersebut yaitu, sungguh mengherankan bagi orang yang meyakini adanya neraka, bagaimana ia bisa tertawa. Sungguh mengherankan bagi orang yang meyakini adanya kematian, bagaimana ia bisa gembira. Sungguh mengherankan bagi orang yang meyakini adanya takdir tetapi ia masih marah. Sungguh mengherankan bagi orang yang melihat dunia dan perubahannya terhadap penduduk dunia, sedangkan ia merasa tenang. Sungguh mengherankan bagi orang yang meyakini adanya hisab kelak, tetapi ia tidak beramal. Qultu bi abi wa ummi, hal baqiya mimma kana fi suhufihima syai'un? Qala na'am ya Abi Dzar, qad aflaha man tazakka ila akhir surah. Surah Al-A'la ayat 14-19. Abu Dzar berkata, demi ayah dan ibuku, apakah masih ada yang tersisa dari keduanya, suhuf Ibrahim dan Musa? Rasulullah bersabda, ya wahai Abi Dzar, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan mengingat nama Tuhannya lalu ia sholat, sedangkan orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Qultu bi abi wa ummi awsini qala usika bittaqwallahi fa innahu ra'su amrika kullihi. Abi Dzar berkata, demi ayah dan ibuku, berilah wasiat padaku. Rasulullah bersabda, wasiatku kepadamu adalah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa adalah pokok dari segala urusanmu. Qultu zidni qala alaika bitilawatil Qur'an wa zikurillaha kasiron yazkurka fis samai. Abi Dzar berkata, tambahkanlah wasiat kepadaku. Rasulullah bersabda, hendaknya engkau senantiasa membaca Al-Quran dan perbanyaklah mengingat zikir kepada Allah.
Niscaya Allah akan mengingatmu di langit. Qultu zidni, qala alaika bil jihadi fa innahu ruhbaniyatul mu'minina. Abi Dzar berkata, tambahkanlah wasiat kepadaku. Rasulullah bersabda, hendaknya engkau berjihad, karena jihad adalah ruhbaniyah atau jalan kerohiban atau ibadahnya orang-orang mukmin. Qultu zidni, qala alaika bisumti fa innahul matradatun lisyayatini angka wa aunul laka ala amri dinika. Abi Dzar berkata, tambahkanlah wasiat kepadaku. Rasulullah bersabda, hendaknya engkau diam, karena diam dapat mengusir setan dan dapat menolong terhadap urusan agamamu. Qultu zidni, qala qulil haqqa walau kana murran. Abi Dzar berkata, tambahkanlah wasiat kepadaku. Rasulullah bersabda, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Qultu zidni, qala la ta'khuzuka fillahi laumatun laimun. Abi Dzar berkata, tambahkanlah wasiat kepadaku. Rasulullah bersabda, janganlah engkau takut terhadap celaan orang dalam menegakkan agama Allah. Qultu zidni, qala sil rahimaka wa in qata'uka. Abi Dzar berkata, tambahkanlah wasiat kepadaku. Rasulullah bersabda, sambunglah hubungan kerabat meskipun mereka memutus hubungan kerabat denganmu. Qultu zidni, qala bihasbi mri'in min syirri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'nihi. Ya Aba Dzarrin, la aqla kat tadbiri wala waru'akal kaffi wala husna ka husnil huluki. Abu Dzar berkata, tambahkanlah wasiat kepadaku. Rasulullah bersabda, cukuplah seorang dianggap buruk jika ia tidak mengenal dirinya dan memaksa berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Wahai Abu Dzar, tiada akal yang sempurna seperti kepandaian mengatur. Tiada warok yang sempurna seperti meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Tiada kebaikan yang sempurna seperti akhlak yang bagus. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok 9 sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.